Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, sahabat cahaya Ramadan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan pada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan, bulan yang Allah berikan kemuliaan, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Allah lipat gandakan bagi hambanya yang melaksanakan amal soleh, berlipat-lipat ganda dari amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Salat dan salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para pengikutnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sahabat cahaya Ramadan, kita alhamdulillah masih bisa bertemu dengan Ramadan. Salah satu perintah Allah SWT kepada kita orang-orang yang beriman agar kita melaksanakan ibadah puasa atau saum ataupun siam. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan akan menentukan kemuliaan dia di sisi Allah SWT. Sebuah panggilan kasih sayang dari Allah kepada hambanya. Puasa, syam atau saum artinya adalah menahan. Secara harfiah menahan diri kita dari makan minum, berhubungan suami istri di siang hari. Tetapi bagi kita bukan hanya sekedar itu, menahan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan seluruh anggota tubuh kita agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, mulut kita, dan lain sebagainya. Kita tahan di bulan Ramadan ini agar kita jauh dari maksiat, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Sahabat cahaya Ramadan, rahimakumullah, berbicara salah satu indera yang dimiliki oleh manusia adalah lisan kita. Lisan adalah indera yang sering kita gunakan dalam keseharian kita. Indera lisan kita, bagaimana kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan ini bagaimana lisan kita bisa lebih banyak memberikan manfaat daripada kemudaratan. Kadangkala manusia ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka manusia itu biasanya akan masuk kepada yang namanya ghibah. Apa itu ghibah? Ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, menjelaskan terkait dengan ghibah. Apa itu ghibah? Apakah kalian tahu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lah yang lebih faham. Kemudian Rasulullah menjawab, engkau mengabarkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana yang jika dikatakan itu adalah kebenaran? Kemudian beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan terdapat pada saudaramu, maka itulah ghibah. Tetapi apa yang kamu bicarakan itu bukan kebenaran, itulah dusta. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan Allah SWT menggambarkan orang-orang yang ghibah itu seperti orang yang memakan bangkai daging saudaranya. Dalam Quran surat Al-Hujurat, ya,
Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, janganlah kamu saling menggunjing di antara kalian. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Naudzubillah min dzalik. Allah menggambarkan orang yang menggunjing itu seolah-olah dia memakan bangkai daging saudaranya. Apakah kita mau? Itu sesuatu yang menjijikkan bagi kita. Maka Allah SWT sampai menggambarkan seperti itu agar manusia menjauhi hal-hal yang namanya menggunjing tadi. Kadangkala kita sering membeberkan aib orang lain. Kadang kita sering memperolok-olok, menirukan gaya orang lain, dan itu untuk memperolok-olok. Itu juga ghibah. Maka janganlah sampai kemudian kita itu di bulan Ramadan ini tidak bisa menjaga lisan kita, sehingga kita menjadi ghibah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, barang siapa membela ghibah atas kehormatan saudaranya, niscaya Allah di hari kiamat akan menghindarkan dari api neraka dari wajahnya. Masya Allah. Ketika dalam sebuah pertemuan ada orang ghibah, kemudian kita mengingatkan jangan ghibah, maka Allah menyampaikan Allah akan menjauhkan dia dari api neraka. Masya Allah. Sahabat cahaya Ramadan, di bulan Ramadan ini mari kita jaga lisan kita. Dan nanti jangan sampai kemudian setelah Ramadan kita tetap menggunjing atau menggibah. Jangan. Kita teruskan, kita melatih diri kita agar kita tidak ghibah. Ini juga saya sampaikan khususnya kepada saya pribadi, yang barangkali saat ini juga masih sering mungkin membicarakan orang lain. Naudzubillah. Kadangkala manusia itu sering ingin menyampaikan sesuatu yang dia dengar. Maka di bulan Ramadan ini apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, mari kita hiasi lisan kita ini dengan memperbanyak untuk hal-hal kebaikan, menyuruh kepada kebaikan. Hayo kita datang ke masjid, kemudian kita baca Al-Quran, kita berdoa, ya, kita mengajak orang lain untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, atau kemudian kita mau baca buku. Bahkan kalau kita tidak bisa lisan kita pergunakan untuk kebaikan, lebih baik kita diam. Kalaupun kita tidak bisa diam, lebih baik tidur. Maka Rasulullah menyampaikan tidur itu ibadah di bulan puasa. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menjaganya, maka kita terjerumus kepada ghibah dan puasa kita nilainya tidak ada. Ya. Maka perlulah kita kemudian bisa menjaga lisan kita kepada kebaikan. Selain itu di bulan puasa, marilah lisan kita atau tidak menggunakan lisan kita untuk membicarakan hal yang tidak berguna. Misalkan ya kita banyak bercanda gitu ya. Misalkan kita banyak berdebat gitu ya. Disampaikan bahkan meskipun perdebatan itu benar, maka kita tinggalkan saja. Karena perdebatan kadangkala bukan menimbulkan kemenangan, tapi malah menimbulkan sakit hati. Itu bahaya. Maka di bulan Ramadan ini mari kita jaga lisan kita agar kita menjadi orang yang senantiasa bisa menjaga diri kita dari maksiat pada Allah, sehingga puasa kita punya nilai kualitas yang tinggi. Dan mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi puasa terbaik kita. Maka insya Allah Allah akan menjadikan kita orang-orang yang muttaqin. Demikian yang saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.